So yesterday we are discussing the jhana feta, right? So jhana feta, everybody must be learned, memorized. No? Who want to possess jhana? No? Vitaga, vichara, piti, sukha, ekagata. No? Kemarin kita sudah membahas faktor-faktor jana bagi Anda yang ingin mencapai jana harus hafal faktor-faktor jana itu ditata cara fikih suka dan ikatan. Also, sitting in the motto, right? And now, Jawan all the Vitaga, vichara, piti, sukha, ekagata. Vitaga, piti, sukha, ekagata, we can listen the motto also. But not so strong yet. But jhana time is the more strong. Therefore, jhana time more emphasize this jhana fetas. Jadi sebenarnya ketika kita mendengarkan Ramadan seperti sekarang dan di batin itu juga muncul faktor-faktor seperti ini ya. Jadi faktor-faktor ini juga ada ketika kita jadi mendengarkan Ramadan, tetapi faktor-faktor jana ini walaupun dia muncul ketika menjalankan ceramah, dia tidak sekuat ketika seorang berada di dalam jana. Nah, jadi ketika berada di dalam jana, faktor-faktor yang muncul ini mereka mencapai tingkat yang paling tingginya. Makanya ketika jana barulah 5 faktor ini perlu diperhatikan. Everybody recite Pali Uni. Vitaga, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. If I jhana feta, our Kama Vajara Javana also has. And the first jhana also has it by jhana feta. First jhana. Jadi faktor-faktor ini di kesadaran sehari-hari seperti kesadaran lingkup indrawi gitu ya, itu di kesadaran indrawi, impuls kesadaran lingkup indrawi itu juga bisa disertai dengan faktor-faktor ini. Tetapi di kesadaran impuls ketika berada dalam tercerahkan dan tercerah bencana, yang faktor-faktor yang muncul ini menjadi sangat kuat. Seperti for jhana, we need anapana vidvaga nimitta for anapana meditation. Anapana vidvaga nimitta also come for in and breathing out. So at the time, more emphasize in breathing out. Four stages, or stages, long or short. Whether long, you try the whole sentence breath. And then nimitta will be a 7 step. It's the object of the jhana. Apana samadhi. Jhana itu apana samadhi. Jadi ketika untuk mencapai jana dalam meditasi apana sakti atau mencapai konsentrasi apana tadi, yaitu konsentrasi fisikal, kita membutuhkan objeknya berupa tadi kita atau tanda-tanda. Tapi tanda badan ini bisa muncul bagi meditasi yang konsep itu adalah dengan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar itu. Dari itu tetap cobalah untuk lebih banyak memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar seperti itu sampai tadi bagian kita keluar, dan nanti yang tadi bagian kita ini akan menjadi objek bagi jana dalam hal seperti itu. Just notice the breath and wait for it there. No? There are 7 type of person do not bleed. Number 1, dead person. Number 2, photos in the womb. The drowned person under the water. No? And unconsciousness person. Person in the food jhana. A person in the attainment or the nirodha samapatti. And a Brahma. Only these 7 type of person do not bleed. Reflect on the fact that you are not one of them.
that you are in very deep breathing and that it is just your mindfulness which is not strong enough for you to be aware of the blood. No? Jadi biasanya sebelum ini muncul beberapa orang mengalami kesulitan. Biasanya mereka melihat bahwa nafasnya itu menjadi sangat halus dan menjadi tidak jelas gitu ya. Mereka mungkin berpikir oh nafas saya sudah berhenti. Nah ketika ini terjadi, Anda harus tetap menjaga perhatian di tempat di mana Anda terakhir kali mengetahui nafas dan tunggu aja di sana. Nah di sini ada 7 jenis orang yang tidak bernafas. Yang pertama mayat, yang kedua adalah janin dalam rahim, ketiga orang yang tenggelam, yang keempat orang yang tidak sadarkan diri atau pingsan, yang kelima adalah orang yang berada di dalam jalan tempat, yang enam orang yang sedang masuk dalam periode semangkati atau pencapaian yang fenomena, ya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang dipakai sebagai karyawan. Jadi hanya 7 jenis orang ini yang tidak bernafas. Nah, maka Anda ketika dari yang tadi, ketika nafas tidak jelas dan sebagainya, Anda perlu untuk merenungkan kenyataan bahwa Anda bukan salah satu dari 7 orang ini. Kan? Ya, jadi secara nyata sebenarnya Anda sudah bernafas, tapi hanya karena kesadaran Anda tidak cukup kuat untuk bisa menyadari adanya nafas tersebut, ya maka semua lagi. So when it's sat there, you should not make the blood more obvious. No, this is very important. No, that's our concentration. And your concentration will not develop when you are made more obvious. Just be aware of the breath as it is, and if it is not clear, simply wait for it where you last notice it. You will find that as you apply your mindfulness and wisdom in this way. No? So if you do like that, no, you are breathing where we are, no, surely, no. Ya, jadi ketika nafas menjadi halus, Anda jangan membuat nafasnya menjadi makin jelas, jangan sengaja dibuat jadi makin jelas. Karena usaha seperti itu akan membuat batin bergejolak, ya. Dan juga konsentrasi menjadi tidak berkembang. Cukup sadari saja nafas bagaimana adanya yang nafas halus tadi. Dan kalaupun dia tidak jelas, cukup tunggu aja di tempat di mana Anda terakhir kali mengetahui adanya nafas. Dengan demikian, jika Anda semakin Anda menerapkan kesadaran pada kebijaksanaan, maka nantinya nafas akan muncul tadi. Jadi saya bilang jangan khawatir kalau Anda latih seperti ini, nanti nafas pasti akan muncul lagi. So jhana fetas are together called jhana. No? So jhana feta meaning is like that. Vitaka, vichara, piti, sukha, ekeda. One by one is called jhana feta. All together is called jhana. No? Faktor-faktor jhana yang merupakan cara bisnis dari ini masing-masing disebut sebagai faktor jhana. Tetapi ketika mereka bersama, maka faktor-faktor jhana inilah yang disebut sebagai jhana. So this jhana feta only cetasika only, not the consciousness mind. At that the mind associated with the jhana called jhana mind. No? 5 faktor jhana ini semuanya adalah jenis fenomena batin, yaitu faktor-faktor batin. Tidak ada kesadaran di sini. Jadi kesadaran bukan termasuk faktor jhana. Jadi ketika kesadaran muncul berbarengan atau disertai dengan faktor-faktor ini, maka kesadaran tersebut disebut sebagai batin yang disertai faktor jhana. Understand? What is a jhana? All jhana feta together is called jhana. What is a jhana mind?
The mind associated with the jhana called jhana mind. When you are just beginning to practice jhana, you should practice untimely jhana for a long time and not spend too much time discerning jhana factor. No? This is also important. No? Antam more should not reflect jhana factor too much. Ketika Anda baru berlatih, ketika Anda baru mencapai jana, ya, Anda harus berlatih untuk lebih lama berada di dalam jana. Ya. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menganalisis faktor-faktor jana itu sendiri. Ya. Ini sangat penting ya sebenarnya. Jadi daripada lebih baik Anda semakin lama berada di dalam jana. So jhana and jhana mind, they all are right based on the Hadayawatu. No? And also Bhuminga mind also right based on Hadayawatu. No? So jhana mind right, the Bhuminga mind stick. No? Because this jhana mind is a thought process. No? Bhuminga is a thought free process like that. No? So this Anapanamrita may also, no, not only here. So in the Hadayawatu place also appear like that, no? Like that. So at the time, no, jhana and jhana might arise, no, based on Hadayawatu, no? At the time have to reflect, no, jhana factors, no, at the time. But more anta jhana, no need to reflect jhana factor too much, for the beginning stage. If you reflect many times, your concentration may be dropped like that. Because to reflect jhana, you have to add much jhana first. At that time, you are not jhana at that time. Therefore, enter more like that. Stay in the jhana more. Jadi kesadaran jana itu munculnya bergantung pada sembilan komponen. Kesadaran jana ini muncul di atas sembilan. Kesadaran bawah atau penyambung kehidupan itu juga muncul di atas sembilan. Tapi kesadaran jana dan kesadaran penyambung kehidupan tadi mereka tidak bisa muncul bareng. Karena mereka sama-sama muncul di jantung dan juga kesadaran jana ini sebenarnya adalah kesadaran yang berada di dalam proses ya, itu proses tersebut. Sedangkan kesadaran bawah adalah kesadaran yang bebas dari proses ya. Kalau dia tidak berada di dalam proses kondisi seperti itu. Jadi ketika memperhatikan partikel kita, ketika memperhatikan partikel kita ini, sebenarnya partikel kita bukan hanya muncul di satu nafas, kan dia juga muncul bayangannya itu muncul di pada sentuhan juga. Jadi dengan objek inilah maka jangan bisa tercapai gitu. Karena kesadaran dari itu mengambil ini sebagai objek. Jadi keluar dari sini Anda perlu memperhatikan faktor-faktor jana yang muncul ketika batin mengambil partikel kita sebagai objek. Ya, maka dari situlah Anda bisa tahu Anda sudah mencapai jana atau tidak. Gitu. Tapi jangan terlalu banyak menganalisis, memperhatikan si faktor jana itu terlalu pertama di awal. Karena kalau Anda lakukan, maka proses Anda mungkin akan terganggu. Kenapa? Karena untuk menganalisis faktor-faktor jana ini, Anda pertama harus keluar dari jana. Ya. Jadi daripada Anda lama-lama di luar jana, sebaiknya Anda mempertahankan jana itu lebih lama, berada di dalam jana lebih lama. So, reflect in the jhana factor time of the one and one fast, no? Find the Uddhaka understand or not, Vichara understand or not, Piti understand or not, Sukha understand or not, Ega understand or not, no? No, one by one better. No?
Later you can see the five jhana veda together because they are right together. No? Dan untuk mencermati faktor-faktor jana ini, lebih baik melakukannya satu persatu gitu ya. Jadi ada tahu, ada cermati bahwa dari pitaka dan berbeda seperti apa pitaka dan bicara dan seterusnya. Tapi setelah Anda akhir maka Anda bisa menganalisis kelima-limanya sekaligus. Any question? Maka So after understanding the jhana veda, and also your jhana is sure, you should develop mastery all the jhanas. No? Setelah mencermati faktor-faktor jana dan Anda sudah yakin dengan pencapaian jana Anda, Anda perlu mengembangkan kemahiran jana. Five mastery. No? This also have to memorize every yogi. No? Avijana vasi, samapajana vasi, adetana vasi, utana vasi, pechayokana vasi. Everybody chant. Avijana vasi, samapajana vasi, adetana vasi, utana vasi, pechayokana vasi. Number one and number five. First and five are similar. Only just review only the jhana vedas. No? Samapajana, to enter jhana whenever desire. No? Aditana will say to resort to stay in jhana for determined duration, 2 minutes or 3 minutes or 1 hour or 2 hours, etc. No? Utana will say to emerge from jhana at that determined time. No? Mulai juga perlu mengingat 5 kemahiran jana ini. Di sini kemahiran yang pertama dan kelima itu mirip dan serupa seperti awal generasi dan kajian generasi itu. Sedangkan yang nomor 2 itu adalah kemahiran untuk jadi yang pertama dan kelima itu adalah kemahiran untuk menemukan faktor-faktor jana. Yang nomor 2 itu adalah kemahiran untuk masuk dalam jana sesuai keinginan. Karena itu karena ini masuk jana bisa masuk seperti itu. Adhikana wasi itu adalah kemahiran untuk bertekad berapa lama akan berada di dalam jana. Ya. Yang keempat, utama wasi itu adalah kemahiran untuk keluar dari jana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Avijana vasi is reflect by the Manodara Vijana. No? Pechayokana vasi is reflect by the Javana. This only different. No? Both are review only. So that time cannot differentiate. Just review enough. No? Perbedaan satu dan lima. Awal generasi ini adalah merenungkan mencermati faktor-faktor jana dengan kesadaran yang mengarahkan itu batin. Sedangkan Pacayana wasi itu mencermati faktor-faktor jana dengan kesadaran jenis impuls ya, impuls. Jadi sebenarnya tidak bisa terlalu dibedakan untuk saat ini. Jadi tahunya ketika melakukan faktor-faktor jana. So let's see bahwa mastery are not so easy, no? You can say about Anda dan apa yang Anda desire. What is kami di Anda? And like if you are no. If you start breathing, and the limit are also ready at the day. This meaning, no. With the limit, how to enter jhana? No. Some people say after 5 minutes, after 5 minutes, that will be mastery. Jadi kemahiran ini juga tidak seperti Anda coba lihat nomor 2 memasuki jana sesuai dengan keinginan. Jadi seorang ketika dia menginginkan misalkan saya ingin masuk jana dalam 1 menit gitu ya. Jadi dia mulai meditasi 1 menit kemudian langsung masuk jana.
Ini tidak mudah ya. Artinya dalam satu menit itu kitanya juga harus sudah siap untuk cukup kuat untuk bisa masuk jana gitu ya. Nah, beberapa yogi mungkin ketika interview mengatakan kitanya hanya muncul setelah 5 menit seperti ini nggak bisa mengakhir gitu. Kalau belum akhir berarti. Hmm. In the Bhavadiyaka Sutta or the Ingudra Nikaya, the Buddha say, one should not try the second the first jhana. He is for that. If one jhana, the jhanas, because the first jhana as well as we are the other jhanas. The jhanas is meaning. The second jhana. Dalam Pavadiyagara Sutta, di antara tikanya juga mengatakan seseorang tidak seharusnya mencoba masuk dalam jana kedua sebelum lahir dalam jana pertama. Gitu ya. Beliau menjelaskan jika seorang yang belum menguasai jana pertama secara lengkap, jika dia mencoba untuk masuk dalam jana yang lebih tinggi, maka dia akan kehilangan jana pertamanya dan juga dia tidak mampu untuk mencapai jana-jana yang berikutnya. Dia akan kehilangan semua jananya. Makanya setelah menguasai jana pertama, barulah Anda bisa mencoba bisa berlanjut ke jana yang kedua. Jana dan the second jana. No? So the first jana. And for each scene the first jhana first. That is, the first jhana is called the five phases. But it has weak jhana meta, which are gross jhana meta or jhana. So, first. Tahu cara. Hanya coba untuk masuk jalan kedua setelah Anda menguasai sepenuhnya jalan pertama. Ini sangat penting. Nah, untuk masuk ke jalan kedua, maka pertama Anda masuk dalam jalan pertama, kemudian keluar dari jalan pertama, kemudian Anda renungkan kecacatan dari jalan pertama, yaitu bahwa jalan pertama itu dekat dengan 5 ditambah lagi. Yang kedua, faktor-faktor jalan pertama itu ada faktor-faktor yang kasar seperti ditangkap dan bicara, ya. Penanggalan awal dan penanggulan terus-menerus. Yang ketiga, ada perhatikan bahwa jalan kedua itu lebih tenang, gitu ya. Yang yaitu jalan tanpa ditangkap dan bicara lagi. Yang keempat, Anda perlu untuk memotong kemelekatan terhadap jana yang pertama dan harus mencoba untuk mencapai jana yang kedua. So you should again concentrate on the Nimitta and take Fajana. No? And for that Fajana, again review the jhana beta with mindfulness and full awareness. Two jhana beta or Vitaka Vichara will appear close to you. Why? Piti Sukha Igada appear peaceful at that time. No? So in order to abandon the gross feta or gross feta Vitaka Vichara and to obtain the peaceful feta, you should again concentrate on the Vibhaga Nimitta. No? Jadi tadi ya masih lanjut untuk mencapai jalan kedua, ya. Anda harus pertama mencapai konsentrasi dengan mengembangkan konsentrasi dengan kategori kita dan masuk dalam jalan pertama. Ya, kemudian Anda keluar dari jalan pertama, lalu Anda cermati dan kembali faktor-faktor jalan pertama dengan penuh perhatian
dan penuh kesadaran. Bahwa dua faktor jana yaitu Vitaka dan Bicara kan terlihat kasar bagi Anda. Sementara faktor jana yang lainnya yaitu pergiraan, rasa sukacita, dan kemanunggalan terlihat lebih damai. Ya. Jadi Other than your wish are important, no? Which jhana you want to enter. No? So your wish, no, to abandon the Vitaka Vichara and obtain the Piti Sukha Agada. At the time you can get the second jhana at the time. This meaning. Jadi di sini niat Anda itu penting ya. Jadi Anda harapannya masuk ke jalan pertama atau jalan kedua seperti itu ya. Jadi untuk masuk ke jalan kedua tadi, maka Anda perlu membuang jalan atau membawa faktor jana yang kasar dan mencoba mencapai faktor jana yang lebih damai tadi. Ya. Jadi Anda pertama ada kemudian konsentrasi lagi pada partikularitas. Jadi tergantung pada keinginan Anda ya. Kalau Anda ingin memperhatikan faktor jana yang lebih tenang aja, maka Anda bisa masuk dalam jalan kedua. Jadi kalau enggak, maka Anda akan masuk dalam jalan pertama. So this first they are important, no? Because English translation not translated. So I translate again this first step. Because also it will not show very clear. No? By translation you can find this first step. First step for two. First jhana equals to the five hindrances. Number two, for has weak jhana vata, which are cross jhana vata or vita vichara. Now see kind of put attention as God. Without vita vichara. Jhana. This first step. Harus kembali dari 4 cara untuk masuk ke jalan kedua tadi ya. Jadi sebenarnya di terjemahan bahasa Inggris saya nggak bisa temukan gitu kan. Tapi di bukunya Paul Trilogy yang itu ditulis di bahasa Jerman, di sana penjelasannya ini sangat jelas ya. Saya menambahkan di sini untuk lebih diperhatikan. Jadi 4 itu adalah pertama Anda merenungkan 4 hal yang perlu direnungkan. Pertama Anda renungkan bahwa jalan pertama itu lebih dekat. Jalan pertama itu dekat dengan lingkaran batinnya, 5 lingkaran batin. Yang kedua, bahwa jalan pertama itu terdapat faktor-faktor jana yang kasar, yaitu faktor jana Vitaka, penerapan ketawa, dan bicara penerapan terus-menerus gitu ya. Yang ketiga, bahwa jalan kedua itu lebih damai gitu ya. Yang keempat adalah yang ketiga jalan kedua itu lebih damai karena tidak ada lagi Vitaka dan bicara. Yang keempat, Anda perlu membuang pemberkatan terhadap jalan pertama. So if you really attain second jhana also trying to be mastery, no? After that, you have to go third jhana. No? When you have succeeded, when you develop jhana, is for size, second jhana is close to the first jhana. Different, no? First jhana is close to the 500 zest. Second jhana is close to the first jhana, no? So second jhana has the gross jhana vata or joy, piti, no? Two for have to see. After that, paying attention as third jhana is more tranquil, more peaceful, which is without joy. No? Cutting off the attachment on the second jhana, no? Short time to get the third jhana. No? This is also first step. No? Every no time you go to higher jhana, there's a first step are important. No? Jadi ketika Anda sudah mampu benar untuk mencapai jalan kedua gitu ya, Anda perlu mencoba untuk menyempurnakan kemahiran dalam jalan kedua. Jadi Anda perlu menguasai juga jalan kedua seperti itu.
setelah ada kuasa yang kedua, aku ada bisa coba masuk ke jana yang ketiga. Ya. Jadi untuk masuk ke dalam jana ketiga, pertama ada masuk dalam jana kelima, ada keluar, lalu ada menemukan 4 hal seperti ini. Ya. Jadi 4 hal ini berbeda dengan yang dari jana satu ke jana kedua tadi. Di sini pertama yang perlu Anda ingat adalah bahwa jana kedua itu dekat dengan jana pertama, beda ya. Tadi kalau jana pertama itu dekat dengan 5 ini. Sedangkan yang kedua ini dekat dengan jana pertama. Yang kedua, hal kedua yang perlu dilakukan adalah bahwa jana kedua mengandung faktor jana yaitu kegembiraan yang sifatnya itu lebih kasar dibanding dengan faktor jana di atasnya yaitu rasa cita dan dalam ya. Dan yang ketiga, yang bahwa jana ketiga yang tidak ada lagi faktor jana kegembiraan itu lebih damai dibandingkan yang jana yang tadi yang kedua gitu ya. Kemudian yang keempat adalah Anda harus melepas pemelekatan terhadap jana yang kedua. Dengan cara demikian, barulah nantinya Anda masuk jana lagi, Anda bisa mencapai jana yang ketiga. Ya. Jadi jana yang ketiga juga Anda perlu mencoba untuk menguasainya terlebih dahulu. Gitu. Jadi saya bilang pokoknya untuk masuk ke jana yang lebih tinggi, 4 hal ini perlu direnungkan gitu ya. Dengan sedikit berbeda antara satu jana dengan jana yang selanjutnya. So second jhana, Ruta jhana, over the say that you should again concentrate on the Vivaganimita and attain second jhana. No? When you now embark on second jhana and again review, jhana preta or joy will appear close to you. Why Sukha and Egada appear peaceful. No? So in order to abandon the close preta and obtain the peaceful preta, you should again concentrate on the Vivaganimita. At the time you will attain Vajana. Jhana will develop fine mastery. No? Otherwise, go there for jhana. No? So for jhana, you can see how to reflect for the sea. No? Jadi sama ya dari jana kedua masuk jana ketiga tadi. Setelah Anda menemukan 4 hal ini, kemudian Anda perhatikan lagi bagaimana kita dan kita masuk dalam keadaan jana. Maka Anda akan mencapai jana yang ketiga. Ya. Nah, keluar dari jana ketiga, Anda perlu menguasai jana ketiga ini sebelum pergi ke jana yang keempat seperti itu. Jadi Anda ketika keluar dari jana kedua, yang Anda perhatikan, Anda renungkan bahwa faktor batin yaitu kegembiraan itu akan terlihat lebih kasar dibandingkan faktor-faktor yang lainnya yaitu sukacita dan manunggalan. Dengan demikian, ketika Anda memiliki hasrat atau memiliki keinginan untuk masuk ke dalam jana yang hanya terdiri atas faktor-faktor jana yang lebih damai tadi, maka ketika Anda memperoleh pati bagian kita dan masuk jana, Anda akan mencapai jana yang ketiga tadi. So for jhana time was easy no? Because lower jhana you already has understand the first step. So the second jhana. Jhana Veda or Sukha. No? It's also jhana Veda. This also very easy to do things like that. Attention is that jhana is more there's a second right. It's like for jhana like that. It's a jhana. So just look solely the what. Masuk dalam jana keempat juga lebih mudah karena Anda sudah memahami dari jana-jana sebelumnya yang lebih tinggi ya. Jadi caranya mirip untuk dari jana ketiga masuk ke jana keempat, maka Anda lakukan yang sama. Jana ketiga keluar kemudian menemukan bahwa faktor jana
sorry, jadi pertama yang menemukan bahwa jalan ketiga ini dekat dengan jalan kedua. Yang kedua adalah menemukan bahwa faktor-faktor jalan ketiga itu faktor sukacita itu lebih kasar ya, lebih kasar dibandingkan faktor cara yang untuk jalan keempat yaitu perasaan perasaan netral dan kemandirian. Jadi dengan niat atau keinginan untuk masuk dalam zona yang bisa mengalirkan netral dan kemandirian, ya maka ya, dan setelah anda meninggalkan mengangkat pada jalan yang ketiga, maka anda perhatikan kategori yang kita kembali, lalu anda masuk dalam pencapaian dengan maka dengan demikian Anda bisa mencapai dengan depan. They are fully obligated. Sampai sekarang sesama ini jadi pasang sekarang sesama ini jadi shall be in as it is. Closing the body shall be out as it is. Jadi ketika mencapai jalan keempat, maka nafas sebelumnya berhenti. Jadi tidak ada lagi nafas pada saat itu. Ada tidak bernafas ya. Jadi ketika mencapai jalan keempat, maka 4 tahap meditasi tadi sudah tercapai. 4 meditasi yang akan seperti tadi ya. Itu tahapan yang keempat di jadi saya pasang yang kayak sekarang sistem seperti itu ya. Dengan menenangkan tubuh nafas saya akan berlatih demikian. And once that they are finished, no? So that's we that try to continue, no? Terus tadi adalah 4 kuartet pertama ya. Ada tiga yang isinya kuartet ini. Besok akan kita Positivity, samedi, asasi samedi, security, etc. No, suka beri samedi, like that, no? Wadu ada mana sudah, no? Hey, kena. ya, jadi tetra atau kuartet yang kedua, ketiga, dan keempat, 3 sisanya itu akan dibahas besok yang mulai dari ide sisa ini dan seterusnya. Yes. Like that. Rajaya itu sadu, 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 sadu.